Lokakarya pembahasan dokumen roadmap peta jalan penguatan masyarakat adat 5 suku besar Sarmi, Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, Isarawa di Kabupaten Sarmi yang dilakukan pada Jumat 9 Mei 2025 di salah satu hotel di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Roadmap atau peta jalan merupakan instrumen perencanaan yang penting dalam menggambarkan secara utuh langkah-langkah guna mewujudkan keberlanjutan, pendampingan, dan penguatan. Dalam penjabaran peta jalan perlu mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sehingga dapat menghasilkan rencana-rencana yang realistis dan optimal. Kegiatan ini ditunjukkan oleh penyelenggara yakni Perkumpulan untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat PPMA Papua, bekerja sama dengan Foker Forum Kerjasama LSM Papua dan Samdana Institute. Roadmap penguatan masyarakat adat 5 suku Sarmi diperlukan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga ada beberapa tujuan dari kegiatan Lokakarya kali ini, yakni memberikan panduan strategis dalam penguatan kapasitas masyarakat adat 5 suku di Sarmi, mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk perlindungan hak tenurial dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan mitra terkait dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peserta yang mengikuti Lokakarya ini adalah masyarakat adat termasuk kelembagaan adat yakni suku Sobei, suku Armati, suku Rumbuai, suku Manirem, suku Isarawa, pemerintah Kabupaten Sarmi, kawan LSM dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang. Di Kabupaten Sarmi dengan 5 suku besar yang kemudian membentuk nama Kabupaten Sarmi itu sendiri, Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isarawa. Sehingga kita melihat, nah ini masyarakat adat ini kan kelompok masyarakat adat yang sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan masyarakat adat di tanah Papua dan secara khusus Kabupaten Sarmi, ini kan kelompok masyarakat adat yang sebenarnya terorganisir sebenarnya, makanya ini terbentuk dalam kelompok-kelompok suku. Bahkan dalam kelompok masyarakat adat yang paling rendah itu kan kita bicara kampung, membentuk kampung-kampung. Nah tadi kan kita bicara mengidentifikasi marga-marga, karena itu kan bicara hubungan dengan subjek. Jadi kita bicara masyarakat adat, maka kita akan bertanya tentang siapa itu masyarakat adat. Maka di Kabupaten Sarmi itu ya dalam pendekatan kita suku, kemudian kita potret lagi ke kampung. Nah, kampung kemudian kita mengidentifikasi marga-marga itu menjadi penting karena pertama ketika kita bicara tentang perlindungan masyarakat adat, maka secara khusus itu adalah ketika bicara soal masyarakat adat Sobei, maka siapa orang Sobeinya? Nah, itu berarti identifikasi marga menjadi penting di situ. Dengan struktur adatnya, dengan sejarah perkembangan dari kelompok suku-suku itu, kemudian sampai dengan aspek kewilayaannya, itu juga bagian yang kita potret gitu, dengan tatanan nilai-nilai adat budaya daripada masyarakat adat. Nah, walaupun dalam proses saat ini kita baru istilahnya men-tracking dulu gitu ya. Belum sampai pada tahapan membuat detail dari cerita sejarah perkembangan masyarakat adat, walaupun sebelumnya sudah ada proses yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Nah, itu bagian dari kolaborasi yang kita lakukan untuk melengkapi dokumen masyarakat adat supaya dokumen ini kemudian menjadi bagian yang kita bisa dorong dalam bentuk kebijakan di pemerintah daerah, karena di Sarmi itu sudah ada Perda pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat ya nomor 4 tahun 2024 yang sudah diuji. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikorowa, Jaya TV mengabarkan.